dengan adanya penerapan verifikasi wajah atau Vermuk di Gojek, banyak pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini, tentunya untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi ada beberapa pihak yang menjanjikan kepada orang atau kepada driver joki yang akunnya terkena Vermuk, itu menjanjikan akan memberikan akun baru dengan menyetor sejumlah uang, dan jumlah uang itu tidak sedikit, berkisaran antara 1.500.000 sampai 2 juta. Dan menurut saya itu hanya akal-akalan saja dan hanya untuk mencari keuntungan pribadi alias menipu. Logika saja, dari mana mereka bisa membuat akun baru sementara pihak Gojek tidak membuka pendaftaran atau tidak menerima rekrutan driver baru. Jadi kalaupun memang mereka bisa memberikan atau membuat akun baru, itu pun menunggu Gojek membuka pendaftaran, dan pembukaan pendaftaran itu akan diberitakan secara terbuka, diinformasikan secara terbuka, semua pihak tahu bahwasannya Gojek menerima driver baru atau membuka pendaftaran driver. Dan itu pun melalui pihak-pihak yang memang dipercaya oleh Gojek untuk melakukan rekrutmen atau penerimaan driver baru. Contohnya melalui vendor. Dan saya rasa di seluruh wilayah Indonesia itu Gojek sudah bekerja sama dengan pihak vendor untuk menerima atau merekrut driver baru. Jadi kalaupun orang yang menjanjikan untuk bisa memberikan akun baru itu, dan kita harus menyetor sekitar 2 juta rupiah, oke, mereka bisa bikin akun baru, tapi itu pun pasti akun itu jadi ketika Gojek melakukan atau membuka pendaftaran akun baru. Jadi bukan di saat ketika Gojek vakum atau tutup tidak melakukan perekrutan. Jadi catatannya jelas ya. Mereka bisa memberikan akun baru itu ketika Gojek membuka pendaftaran secara umum, bukan di saat Gojek menutup pendaftaran. Jadi strategi yang mereka lakukan adalah mengiming-imingi korbannya untuk memberikan akun baru dengan membayar sejumlah uang berkisaran 1.500.000 sampai 2 juta. Nah, trik yang mereka lakukan adalah mereka akan mengulur-ngulur waktu dengan alasan masih proses sampai nanti Gojek membuka pendaftaran. Memang betul mereka bisa memberikan akun baru, tapi dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, mereka bisa membuat strategi bahwa akun dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu itu bisa langsung jadi. Nah, ketika si korban ini menyetorkan uang, maka mereka akan selalu beralasan sampai Gojek membuka pendaftaran. Dan akhirnya si korban bisa mendapatkan akun, tapi itu dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua, kalaupun memang benar ada pihak dari Gojek yang bisa bermain atau memberikan akun baru atau membuat akun baru itu dengan cara curang atau secara ilegal. Nah, secara ilegal otomatis itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, itu akan pasti beresiko terhadap driver atau akun yang aktif tersebut. Jadi endingnya akhirnya nanti akun tersebut akan bermasalah, dan itu pasti akan ditindak oleh
pihak Gojek. Dan kemungkinan yang ketiga, akun yang dijanjikan itu tidak akan pernah ada. Dan itu mutlak akal-akalan atau sebuah penipuan. Mereka hanya untuk mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan situasi yang ada, memanfaatkan keadaan yang ada untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, saran saya bagi kawan-kawan driver joki atau yang akunnya sudah terkena Fairmove, tunggu saja sampai Gojek membuka pendaftaran secara umum, memberitakan perekrutan pendaftaran secara terbuka, hubungi pihak-pihak yang dipercaya oleh Gojek untuk melakukan rekrutmen di daerah kalian masing-masing. Jadi jangan pernah percaya kepada orang-orang yang menjanjikan bisa buat akun baru dengan menyetor sejumlah uang, apalagi jumlahnya tidak sedikit, 1 sampai 2 juta rupiah. Menurut saya itu bohong. Dan itu tidak akan ada terjadi seperti itu. Dan setelah itu saran saya buat rekan-rekan driver joki, solusi sementara adalah menunggu Gojek melakukan rekrutmen atau pendaftaran secara terbuka. Yang kedua, jika masih ingin ngebid atau onbid, masih mau goret atau gokar, carilah kawan atau orang yang akunnya masih aktif dan mereka tidak gunakan akun tersebut. Jadi kalian masih bisa narik, kalian masih bisa kerja. Dan sembari menunggu Gojek melakukan pembukaan pendaftaran secara terbuka. Informasikan terus dan cari tahu semua tentang informasi pendaftaran Gojek ke pihak-pihak yang terkait, ke pihak-pihak yang dipercaya oleh Gojek untuk melakukan rekrutmen atau penerimaan driver baru. Dan penerimaan driver baru setelah melakukan pemutusan mitra secara massal, saya rasa itu bertahap. Jadi tidak serta-merta ketika beberapa driver, berapa akun dibekukan atau dinonaktifkan akan langsung melakukan rekrutmen. Itu tidak. Gojek akan melakukan evaluasi dulu 1 bulan sampai 3 bulan, melihat perkembangan bagaimana kebutuhan customer terhadap driver masih seimbang atau tidak. Ketika seimbang ya Gojek akan memending untuk pembukaan pendaftaran. Tapi ketika memang driver dibutuhkan atau kekurangan driver, maka Gojek akan melakukan membuka pendaftaran driver baru. Ya berdoa saja bahwa keadaan akan semakin membaik dan ada kabar gembira untuk kawan-kawan semuanya, bahwasanya bahwa kebutuhan driver di daerah kalian masing-masing itu meningkat sehingga Gojek akan membuka pendaftaran di daerah kalian masing-masing. Itu saja tips dari saya. Saran saya, jangan pernah tergiur dengan iming-iming orang yang sengaja memanfaatkan situasi dan hanya mencari keuntungan pribadi. Jangan mudah tertipu. Ketika ada berita, jangan serta-merta diterima atau ditelan mentah-mentah. Cari tahu dulu kebenaran dan informasinya seperti apa, baru kalian mengambil keputusan. Salam satu aspal.